Servus guys, lihat aku punya apa ini. Oh guys, jadi akhirnya setelah penantian berapa lama, jadi buat kalian yang nggak tahu, aku tuh belum lama ini baru lulus S1. Jadi sebenarnya emang ini udah agak lama sih, udah basi sebenarnya. Aku lulusnya kapan ya waktu itu ya? Udah lama lah pokoknya. Nah terus sekarang baru dikirimin ijazah ini. Jadi guys, buat kalian yang nggak tahu, mayoritas uni di Jerman itu kalau misalnya lulusan tuh kagak ada yang namanya wisuda-wisudaan. Kalian pakai kostum, wisuda, topi, terus ntar topinya digituin, terus ntar dikasih ijazah, kagak ada di sini. Sebenarnya mungkin beberapa fakultas ada sih, tapi fakultas aku, at least fakultas teknik mesin enggak, karena corona juga ijazahnya jadinya dikirim per pos gitu. Jadi bener cuman begini doang. Tapi aku belum tahu juga isinya bakal ada apa aja, jadi makanya aku pengen unboxing hari ini sekalian. Tapi mungkin buat kalian yang belum tahu aku ini siapa dan lagi ngapain, jadi nama aku Erik dan aku lagi S2 Aerospace di Technische Universität München atau TU München. Dan kemarin aku S1 Teknik Mesin juga di TUM juga. Mungkin sebelum aku buka juga aku pengen cerita dikit perjalanan aku. Jadi waktu pertama kali aku nyampe sini, waktu itu pertama aku sekolah bahasa dulu atau Sprachkurs selama 4 bulan. Jadi sebelumnya aku di Indo udah pernah belajar bahasa Jerman dulu. Terus aku lanjut les bahasa Jerman 4 bulan di sini. Terus baru setelah itu aku daftar buat student college. Akhirnya aku mulai student college selama 1 tahun. Terus setelah 1 tahun itu, sebenarnya setelah student college pun aku jujur aja aku belum yakin sama sekali aku pengen kuliah jurusan apa. Terus setelah kayak cari-cari informasi dan dengar cerita dari orang-orang dan lain-lain, akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk kuliah teknik mesin. Karena waktu itu pertama kali aku sini, tujuan aku tuh sebenarnya aku pikir ya pokoknya aku pengen kuliah sambil main bola aja gitu. Karena ya emang aku hobi banget sih main bola, dan waktu itu emang udah lumayan serius juga main bola. Sayangnya kondisi tidak memungkinkan untuk aku main bola lebih lanjut lagi. Akhirnya ya udah aku kuliah waktu itu tuh teknik mesin. Tapi sebelum aku mulai kuliah pun, jadi setelah student college aku nunggu sekitar 9 sampai 10 bulan. Itu namanya Warta semester, karena teknik mesin itu bukanya itu cuman pas lagi winter semester. Dan waktu itu aku selesai student college itu pas selesainya di summer semester, jadi kayak mesti nunggu. Nah yaudah akhirnya mulai teknik mesin S1 dan akhirnya kuliah sekarang udah selesai guys S1-nya. Dan sebenarnya waktu itu pas S1 belum selesai aja aku udah mulai langsung S2, karena ya emang udah kepikiran mau S2 dari awal. Dan ya sekarang aku lagi semester 3 S2 Aerospace di TUM. Dan ya guys, seperti yang kalian tahu juga, tentunya perjalanan S1 ini pun juga gak gampang. Kalian pasti juga udah ngikutin story-story aku. Pelajarannya full bahasa Jerman kalau yang S1 ini. Jadi bahasanya udah sulit, terus pelajarannya sulit, dan tapi akhirnya semua bisa dilewatin, ya puji Tuhan ya. Tentunya dengan doa dari teman-teman, doa dari keluarga, juga pertolongan Tuhan, dan tentunya juga dengan kerja keras. Kalau itu digabungin semua, pastinya kita semua yang mau kuliah di sini pasti bisa lulus guys. Jadi kalau ingat ke belakang lagi, ada satu pelajaran yang aku ingat banget, itu tuh sulit banget. Jadi namanya WTP atau Warme Transport Fenomene. Jadi guys, ini kalian nggak tahu, aku belum pernah share. Ujian ini aku nggak lulus selama 4 kali guys. Bayangin guys, aku nggak lulus 4 kali. Jadi sebenarnya umumnya kalau di peraturan uni Jerman lain itu tuh satu ujian maksimal coba 3 kali doang. Jadi kalau udah gagal 3 kali ya udah, sebenarnya udah DO, udah gagal di jurusan itu. Cuman di TUM doang kalian bisa coba berkali-kali sebanyak-banyaknya. Makanya guys, ini tuh aku bersyukur banget karena aku kuliahnya pas banget di TUM. Dan ya aku gagal 4 kali, akhirnya yang kelima berhasil. Rasanya waktu itu seneng banget. Jadi pelajarannya itu tentang kejadian-kejadian perpindahan panas gitu. Jadi misalkan kalau misalkan aku taruh gelas di meja ini, terus nanti di bawahnya kira-kira suhunya berapa, atau misalkan suhu ruangan segini. Terus kalau jendelanya apa, suhu luarnya berapa, ntar suhu ruangannya berubah jadi gimana, misalkan kayak gitu. Temanya menurut aku sebenarnya seru banget sih, tapi semua pelajaran yang seru kalau pas lagi ujian udah nggak seru lagi guys, asli. Karena tuh ada tekanannya, ngerjain sesuatu ada tekanannya tuh nggak enak banget. Iya itu sih pelajaran yang paling sulit menurut aku, WTP. Semester yang aku rasa paling panjang itu tuh ada di semester 5. Jadi di semester 5 itu aku bachelor thesis, aku praktikum, dan juga aku tulis 4 ujian. Dan selain itu juga di semester itu aku kerja juga, dan waktu itu juga aktif bikin beberapa video meskipun masih kecil-kecil.
dan juga aku aktif juga di kegiatan lain. Makanya waktu itu semesternya tuh rasanya gila guys, itu rasanya aku nggak punya ruang untuk bergerak ngapa-ngapain lain lagi. Itu semester yang paling berat buat aku. Asli, ini aku kasih tau ya, satu ujian yang paling gampang adalah Kemi atau kimia. Kenapa? Karena di jurusan aku teknik mesin itu sebenarnya kan nggak perlu yang namanya kimia. Dan di sini kimia tuh kayak diajarin yang paling dasar banget. Dan orang Jerman banyak yang nggak pernah belajar kimia sama sekali. Jadi tuh kimianya kayak belajar dari awal banget. Dan jadi aku cuma ada dapat 1 kali kimia. Dan kimia pelajaran tuh mirip banget sama soal-soal di SMA. Kayak belajarnya bener cuma sebentar doang, terus udah lulus selesai gitu. Oke guys, jadi begitulah perjuangan aku selama aku bachelor. Ada pelajaran yang gampang, ada pelajaran yang susah, ada yang menengah, ada momen badai datang, ada momen semester yang santai. Tapi aku percaya kalau misalnya kalian berjuang keras, pasti kalian bisa lalui ini semua. Oke guys, ini jadi sekarang saatnya aku mau unboxing. Ini jadi masih disegel, jadi aku sendiri pun juga nggak tahu isinya apa. Jadi aku nggak tahu mau bikin kontennya juga gimana. Lihat aja. Langsung aja guys, ini masih segel. Oke guys, jadi tadi aku dapat paket tuh kayak begini. Jadi ada kertas-kertasnya sebelumnya. Dan ini kertas yang pertama. Sebenarnya isinya ya cuman tulisan doang. Ya ini attach, kalian bisa lihat graduation dokumen aku. Dan juga aku disuruh isi kayak ini namanya Empfängnisbestätigung. Jadi kayak surat konfirmasi bahwa aku udah dapet ini. Dan aku harus tanda tangan dan aku harus kirim balik. Gitu doang sih. Yang ini 3 gitu. Bahkan guys, di sini dia nggak tulis sama sekali selamat Anda telah lulus, enggak ada kayak gitu. Emang ini tuh mungkin sadis ya, orang lulusan nggak diselamatin. Oke guys, ini mapnya ada lambang tumnya kecil, nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Dan waduh, tebal banget guys. Jadi nggak tahu ini dokumennya kok bisa banyak banget begini ya. Tapi yang pasti ini dokumen data-data aku mau sembunyiin dulu. Tapi yang pasti yang bisa kalian lihat gini nih. Nih guys. Jadi guys, di sini tuh ada kayak jumlah orang yang lulus dengan nilai 1 sampai 1,2. Yang itu cuma ada 4 orang dari 767 orang. Dan yang 1,2 sampai 1,5 itu cuma ada 10 orang dari 767 orang. Dan di sini sebenarnya nggak ditulis sih berapa orang yang nggak lulus. Jadi cuma ditulis ya jumlah yang lulus doang gitu. Itu yang pertama. Nah, dokumen yang kedua sebenarnya ini lebih detail lagi, ada berapa persen dapat nilai berapa gitu. Jadi yang dapat 1,0 nggak ada. Dapat 1,2, 1,1 ada 1 orang, 1,2 3 orang. Dan ya, jadi di sini nilai-nilainya sebenarnya bisa dilihat juga. Oke guys, kalau gitu lanjut ke dokumen selanjutnya. Ini namanya Zeugnis atau certificate. Lihat dulu isinya apa. Jadi di sini ada kayak nama aku, terus ya kayak biasa lah. Terus di sini juga ada tema tesis aku dan nilai tesis aku. Ya kayak begini sih. Terus ini kenapa tebel? Karena di sini ada kayak list ujian-ujian yang udah aku tulis itu apa aja dan nilainya berapa. Terus kayak ada explanation-nya gitu. Nggak terlalu penting sih. Misalkan kalau misalkan kalian dapat 1 itu very good, kalau dapat 2 good, nomor 3 satisfactory gitu-gitu. Terus yang lain sebenarnya dokumen-dokumen sebenarnya tapi ngulang-ngulang juga sih. Kayak data-data aku dan nilai-nilai aku tuh berapa aja nilainya gitu. Nah, itu tadi Zeugnis. Tapi kalau di Jerman ada satu lagi namanya Urkunde atau diploma. Nah, nih kita lihat langsung ya. Apa bedanya Zeugnis dan Urkunde ini? Nah, jadi kalau Urkunde itu kayak dia nggak tulis nilainya. Jadi basically kayak kalau Zeugnis itu adalah bukti kelulusan. Kalau Urkunde ini kayak kita tuh dinobatkan dengan gelar apa gitu. Kayak aku sekarang ya dinobatkan gelar BSc. Die Technische Universität München verleiht mit dieser Urkunde Herrn Erik Septian Hartoyo den akademischen Grad Bachelor of Science. Nachdem die vorgeschriebenen wissenschaftlichen Studienleistungen nachgewiesen und die Bachelorprüfung an der Technischen Universität München erfolgreich abgelegt hat. Dieser akademische Grad kann auch mit der Herkunftsbezeichnung geführt werden, Bachelor of Science dalam kurung tuh beziehungsweise BSc dalam kurung tuh. Jadi sekarang aku udah legal. Oke, tapi tentunya itu perjalanan belum selesai ya. Ini aku masih lagi master bentar lagi.
selesai master. Jadi nggak boleh terlalu jumawa dulu. Dan terakhir ada satu surat lagi dari, ini sebenarnya surat formalitas aja dari presidennya TUM. Hari ini aku memang lulus dengan perjuangan, dengan kerajinan, dan dengan passion dan lain-lain. Tapi tentunya ini bukan berarti akhir dari perjalanan kita. Karena sebenarnya perjalanan itu masih panjang di luar sana, dan kita tuh bertanggung jawab sama gelar yang dikasih oleh TUM gitu. Makanya kita harus berjuang keras juga di luar sana gitu. Jadi guys, itu guys dokumen-dokumen kelulusan TUM. Seneng banget, rasanya membakar semangat juga setelah melihat ini. Dan semoga ini juga bisa memberikan kalian semangat untuk kalian yang lagi mau kuliah di Jerman, atau lagi kuliah di Jerman, atau lain-lainnya. Semoga kalian tetap semangat terus berapi-api, terus memberikan yang terbaik, terus belajar lebih giat lagi supaya kalian juga cepat lulus. Kalau gitu sampai segini dulu videonya guys. Kalau kalian punya pertanyaan tulis aja di kolom komen di bawah. Kalau misalkan kalian suka video jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat terus.